Semua orang, doa-doa dari masyarakat Indonesia penggemar sepak bola, semoga timnas kita mendapatkan hasil positif di Sydney. Karena ada terdengar kabar juga beberapa pemain mereka top, antaranya Kapten kesebelasan Harry Sauter mungkin tidak akan bermain karena cedera yang parah sampai di bulan April baru dia bisa bermain. Harry Sauter ini jangkung tinggi dari Leicester, sempat dipinjamkan ke Sheffield dan dia menjadi pemain yang sangat diandalkan oleh Tony Popovic. Ya, di jantung pertahanan dia tidak ada, masuk Alessandro Sirkati juga di kanan juga tidak ada. Dua-dua ini bermain di Senayan ketika Indonesia menahan imbang 0-0. Nah, dua-duanya nggak ada. Karena ada beberapa pemain lagi yang tidak ada. Jadi saya pikir ini yang membuat ada harapan lah buat kita, tapi tidak boleh tetap harus fokus ya apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Semua pemain abroad langsung ke Sydney, balik dengan pesawat charter untuk menghadapi Bahrain di tanggal 25 Maret tahun 2025. Kita saksikan bersama ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Baik-baik saja ya. Itu harapan saya untuk teman-teman semua, para subscriber channel YouTube Bung Ropan. Tim nasional kita sedang dipersiapkan dengan baik oleh pelatih tim nasional kita yang baru, yaitu Patrick Kluivert bersama jajaran asisten dia, Dani Lansat, Alex Pastoor, dan Gerard van den Berg. Dan mereka, kita tahu bersama teman-teman, sedang berkeliling ya, menyaksikan semua pertandingan di Liga 1. Siapa tahu ada pemain-pemain yang berkualitas sesuai dengan keinginan dari Patrick Kluivert sehingga bisa bergabung. Namun saya pikir ya, kalau dari 23 pemain, mungkin dia akan ambil lebih dari 25 pemain. Tetapi 23 yang akan menjadi fokus untuk nama-nama disertakan nantinya dalam lanjutan pra-Piala Dunia untuk zona Asia di grup C ini. Dan semua pemain abroad kita yang bermain di Eropa ya, atau bermain di luar Indonesia, saya yakinkan 99% itu akan dipanggil. Ya. Kalaupun ada yang tidak terpanggil mungkin hanya satu pemain, dua kalau mereka tidak punya jam bermain yang banyak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Ya, tapi sebagian besar itu pasti akan bergabung, tapi tidak akan ke Indonesia. Ya, karena waktunya mepet. Mereka langsung ke Australia atau ke Sydney karena kita akan bertanding di Stadion Nasional di Sydney dan itu terjadi pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Jadi semua itu langsung ke sana. Nah, pemain-pemain yang ada di kita yang bermain di Liga 1 itu akan berkumpul. Mungkin akan berkumpul pada tanggal 15 atau 16 dan berangkat menuju ke Sydney. Akan pakai pesawat, itu biasa ya. Hanya pesawat untuk balik itu charter. Itu Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah mengatakan kalau balik untuk bisa menghemat waktu setelah habis pertandingan melawan Australia, menyambut laga lawan Bahrain pada tanggal 25 Maret itu ada pesawat khusus. Nah, teman-teman sudah tahu tuh. Ya, itu sudah beredar infonya dalam beberapa hari terakhir ada charter. Jadi saya pikir ini luar biasa. PSSI dan Pak Ketua Umum ingin memberikan yang terbaik untuk timnas kita. Sehingga pemain-pemain itu tidak capek ya, kalau harus menunggu juga penerbangan yang biasa itu akan makan waktu yang lama. Jadi diberikan waktu sehingga kita pada tanggal 21 itu, kalau 20 kita main, habis pertandingan, karena kita main sore, ya, setelah pertandingan mungkin ada istirahat semalam, paginya, tanggal 21, itu langsung berangkat ke Jakarta, sehingga punya waktu banyak untuk sampai ke tanggal 25. Sampai di sini anak-anak bisa recovery, ya, mungkin ada penyesuaian, mungkin bisa relax, baru dimulai untuk latihan ringan pada tanggal 22, ya 23 itu yang akan diberikan oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Ya, ini luar biasa apa yang sama seperti saya pikir ketika dari Bahrain menuju ke Cina pada tahun lalu setelah bermain imbang di Bahrain dan kita ke Cina itu pakai pesawat khusus juga charter. Nah, sekarang karena keinginan dari Ketua Umum ingin melihat ya siapa tahu kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia dengan mendapatkan hasil positif di Sydney, paling tidak bermain imbang apalagi menang. Wah, itu luar biasa kalau kita bisa menang. Saya rasa hanya soal waktu buat kita. Ya, tapi kalau imbang seperti yang dikatakan oleh Patrick Kluivert, imbang di sana dan kita akan ambil 3 poin di kandang lawan Bahrain, nah itu menjadi satu hal yang sangat baik untuk tetap membuka peluang kita. Kalau tidak tampil sebagai peringkat kedua ya kita ikut di
fase berikutnya putaran keempat. Banyak pemain-pemain yang dari luar itu baru akan bergabung pada tanggal 16, tanggal 17, bahkan ada tanggal 18. Mungkin yang paling telat akan sampai itu bisa Martin Paz ya, karena dari Dallas, dari Amerika sana dia akan langsung terbang. Itu panjang penerbangannya ya, di atas mungkin 16 jam di atas sana, sehingga dia akan tiba pada tanggal 18 paling tidak ya, karena pertandingan terakhir Dallas Martin Paz itu akan bermain tanggal 16 kalau nggak salah ya, itu melawan Whitecaps di Liga Amerika. Setelah itu baru dia bersiap untuk terbang. Nah, pemain-pemain yang ada di Eropa juga sama, Jay Itzes misalnya, itu tanggal 15 mereka sebagai tuan rumah akan menjamu Napoli ya, setelah di Pierluigi Penzo Stadion. Setelah itu besoknya baru dia berangkat langsung ke Sydney ya, jadi akan berkumpul langsung ke sana. Jadi itu waktunya memang sangat-sangat singkat bagi Patrick Kluivert untuk bisa mengumpulkan pemain. Apalagi mereka yang bermain di Eredivisie. Karena ada beberapa pertandingan yang melibatkan pemain tim nasional kita. FC Twente misalnya akan bermain dengan Feyenoord. Di sana ada Miss Hilgers. Ya, itu tanggal 16. Jadi mungkin saja tanggal 17 baru dia berangkat langsung ke Sydney. Tapi sebagian juga seperti Calvin Verdong itu jadwal terakhir dia masih bisa berangkat tanggal 16 ya, masih bisa tiba di tanggal 16 karena lebih ke sini, jadi mereka main mungkin ada di antara tanggal 15 itu pemain, termasuk dengan Tom Haye, karena Tom Haye memperkuat Almere itu berhadapan dengan salah satu klub Breda itu di tanggal 15 kalau nggak salah ya, 15 sore ya, itu dan mereka bisa berangkat tanggal 16 untuk bisa tiba di Sydney. Ya, demikian juga dengan Eliano Reinders kan, karena akan berhadapan dengan Sparta Rotterdam di tanggal 15 masuk ke 16 dan diperkirakan tanggal 16 ya akan tiba. Kalau mereka berangkat semua tanggal 16, bisa aja tanggal 17 bisa tiba ya di di Sydney. Lain halnya dengan Sandy Walsh yang sudah keluar dari Mechelen di Liga Pro Belgia menuju ke J-League di Belanda di Jepang, dan dia akan bermain Yokohama itu sesuai jadwal tanggal 15. Jadi dia lebih dulu pemainnya akan tiba langsung ke Australia, ke Sydney lebih awal ya, karena Yokohama ini akan Marinos akan bertarung dengan Cerezo Osaka. Jadi tanggal 15 itu ya, begitu selesai dia langsung bisa bergegas pada besoknya tanggal 16 dia bisa langsung tiba di Sydney. Jadi itu teman-teman ya, itu jadwal yang padat sekali kalau bisa dilihat. Tanggal 16 juga hal yang sama, Oxford United di mana kita punya Ole Romani yang baru diambil sumpah. Ya, ada juga Marcelino di Oxford karena mereka bermain di divisi Championship kasta kedua di Inggris. Mereka juga akan bertarung melawan Watford tanggal 16. Setelah pertandingan melawan Watford, baru Ole Romani dan Marcelino mungkin akan bergegas pergi dan diperkirakan tanggal 17 akan bergabung. Jadi waktunya mepet. Kalau tiba rata-rata semua tanggal 17 itu hanya waktu punya 3 hari, atau bahkan hanya 2 hari aja, termasuk dengan Martin Paz ini untuk Kluivert bisa menyatukan mereka. Tapi ini sudah biasa ya, kalau di Eropa itu sudah biasa karena berkompetisi yang sangat padat, kumpul langsung main, dan itu kan sudah dialami juga ketika masih masa di STY kemarin. Pemain-pemain itu datang berkumpul ya 3-4 hari sama-sama baru langsung main ya, itu sudah terjadi. Tapi kali Australia ini memang sangat-sangat ketat, makanya Pak Erik menyiapkan pesawat charteran untuk langsung habis pertandingan menghadapi Bahrain itu dengan pesawat khusus. Ada keyakinan memang bahwa kita bisa mendapatkan hasil bagus di Sydney. Semoga, yaitu harapan semua orang. Doa-doa dari masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola, semoga timnas kita mendapatkan hasil positif di Sydney. Karena ada terdengar kabar juga beberapa pemain mereka top. Di antaranya kapten kesebelasan Harry Sauter mungkin tidak akan bermain karena cedera yang parah, sampai di bulan April baru dia bisa bermain. Harry Sauter ini jangkung tinggi dari Leicester, sempat dipinjamkan ke Sheffield, dan dia menjadi ya pemain yang sangat diandalkan oleh Tony Popovic ya di jantung pertahanan. Dia tidak ada, termasuk Alessandro Sirkati juga di kanan juga tidak ada. Dua-dua ini bermain di Senayan ketika Indonesia menahan imbang 0-0. Nah, dua-duanya nggak ada. Karena ada beberapa pemain lagi yang tidak ada. Jadi saya pikir ini yang membuat ada harapan lah buat kita, tapi tidak boleh
tetap harus fokus ya, apapun itu. Australia juga tim yang bagus, sangat bagus. Mereka bermain di kandang, mereka butuh menang juga melawan kita ya, karena itu peluang bagi mereka. Kalau bisa mengalahkan, dapat 3 poin dari Indonesia, mereka lebih aman untuk menghadapi Cina, untuk mengambil 3 poin di Cina, dan mereka ada di atas kita, jauh di atas kita, dan berpeluang besar untuk mendampingi Jepang ya, karena Jepang saya pikir akan langsung lolos karena mereka ketemu Bahrain pada tanggal 20 di saat kita bertarung menghadapi Australia, dan Wataru Endo dan kawan-kawan pasti akan menang. Tinggal kita ini. Makanya itu fokus utama dari PSSI dan ketua juga Patrick Kluivert itu bagaimana mengamankan laga krusial ini di Sydney. Ya, kita punya kesempatan di sana untuk bisa bertarung, dan pasti ini juga akan dikalkulasi dengan baik oleh pelatih Australia Tony Popovic, karena mereka juga bagaimanapun akan merasa bahwa ini tantangan terbesar ketika Indonesia mempersiapkan diri dengan sangat baik. Ya, jadi konsentrasi penuh, jadi dia tahu bahwa kita juga punya target untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Ya, kalau kita bisa menang, wah mantap ini. Oleh sebab itu, segala upaya kemarin Pak Erik tadi malam itu, Pak Erik sudah rapat dengan BTN, ya Badan Tim Nasional, untuk membahas persiapan ke Australia. Ini bagaimana? Jadi persiapkan dengan matang, itu rapat khusus bahkan dipimpin langsung oleh Ketua Umum untuk melihat semua ini. Pesawatnya, semua makanan, semua untuk gizi semua sampai di hotel di sana bagaimana, biar pemain-pemain lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang mereka untuk bisa menghadapi laga melawan Australia. Jadi diberikan servis yang luar biasa, dan itu sudah dirapatkan tadi malam ya, dengan jajaran BTN dipimpin langsung oleh Ketua Umum. Semoga semuanya ini baik-baik saja ya teman-teman. Itu menjadi harapan kita. Dengan saya Bung Ropan berbicara soal persiapan kita untuk menghadapi laga menghadapi Australia nantinya, ada pesawat charter, dan tapi kendalanya bagi Kluivert untuk mengumpulkan pemain ini. Ya, kalau dengan Liga 1 mungkin lebih aman, tapi yang ada di luar, saya yakin bahwa dengan sikap yang profesional dari semua pemain, kita akan bersatu di sana di Sydney dan bermain habis-habisan demi untuk merah putih. Dengan saya Bung Ropan.